Shalom jemaat Tuhan terkasih. Kembali bersama kita memuji, berdoa dan mengucap syukur. Kembali lagi kita mau merasakan bersama hadirat Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan lebih lagi. Tempat kita untuk berdeklarasi bahwa Tuhan Sang Juru Selamat. Dan kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau serahkan hidup kami sampai selamanya. Hamba berterima kasih untuk sepanjang tahun ini, setiap ujian, setiap masalah dan setiap beban yang telah kami lewati. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena pribadi kami, bukan karena siapa kami, tapi hamba percaya ada Roh Kudus memimpin dan menyertai segala langkah kami. Hamba juga percaya rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan pasti akan selalu berhasil. Oleh sebab itu, hamba berdoa segala kutuk, segala permasalahan, segala beban, segala penyakit, roh-roh jahat yang akan mengganggu di masa depan, di tahun depan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua hilang dan kami sembuh, kami bebas, sebab darah anak domba yang telah lahir dan turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kami juga percaya Tuhan bahwa hari ini adalah hari kami untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Raja di atas segala raja. Yes, Tuhan. Kita mau bawa kado yang terbaik buat Tuhan. Menyembah tidak berhenti pada hari ini. Menyembah akan terus berlanjut. Kita akan terus menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Kita bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama kita sambut Yesus Raja. Oh, Dia telah lahir bagi kami. Mari kita siap untuk memuji dan menyembah nama Dia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau penasehat yang ajaib, oh Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita mau katakan bersama, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku angkat ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Bapa yang perkasa, Kau Tuhan yang ajaib. Ku mau menyembah-Mu saat ku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujianku. Kau tak pernah tinggalkan, Kau selalu bersamaku. Kau Tuhan yang ajaib. Ku mau bawa syukurku Tuhan, naikkan syukurku hanya kepadamu, hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan kebaikan-Mu, Kau menunjukkan jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau tempatku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, karena hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam Tuhan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. Amen. In your life, in your wonder, I am yours and you're forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Amin. Sebab Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku serahkan semua kekuranganku. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan. Selamat malam saudara semua yang berada di manapun saudara hari ini berada. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah jawaban doa, saya ingin rindu untuk mengucapkan selamat Natal kepada saudara semua. Dimanapun saudara mungkin sementara ini sedang menikmati makanan-makanan Natal, menikmati kue Natal, menikmati banyak hal yang saudara nikmati hari ini, ada kado Natal. Puji Tuhan, saudara bisa menikmati dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk,
Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa, dan kita akan menikmati firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, mengucap syukur, berterima kasih bahwa hari ini kami boleh juga kembali menikmati hari Natal. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah lahir bagi kami. Dan bahkan hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hari Natal, di mana kami tahu Tuhan bahwa Sang Juru Selamat sudah lahir bagi kami. Dan hari ini kami juga akan mendengar firman-Mu yang tentunya memberikan kekuatan bagi kami. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Dan marilah kuduskan kami, layakan kami. Urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari Natal bagi umat Kristen adalah hari yang begitu luar biasa, yang ditunggu-tunggu setiap tahun. Bahkan hari Natal bukan hanya umat Kristen, tapi kita sudah bisa melihat di mal-mal, di pertokoan, dimanapun mereka sudah menghias, ada pohon-pohon Natal, ada ornamen Natal, bukan hanya di mal, bukan hanya di pertokoan, tapi juga di hotel-hotel, dimanapun tempat-tempat wisata mereka sudah memasang ya ornamen Natal, sudah memasang pohon-pohon Natal yang begitu indah. Bahkan di luar daripada Indonesia, ada negara-negara yang sudah 1 bulan lalu mereka sudah memasang ornamen-ornamen ataupun pohon-pohon Natal di berbagai tempat wisata ya, supaya bisa dinikmati sepanjang tahun sampai akhir tahun. Mereka memasang pohon-pohon Natal, ornamen Natal. Itulah sukacita yang daripada setiap kita yang ada untuk merayakan hari Natal. Kita akan lihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan mengenai makna Natal. Dan makna Natal ini harus ada dan hadir di dalam setiap hati kita. Sehingga kita bukan hanya sekedar merayakan Natal, tapi kita juga di sini akan melihat ada berbagai banyak hal di mana Tuhan memberkati umatnya. Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan ingin rindu untuk kita semua sama-sama menikmati kasih daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itulah kita buka di dalam Lukas 2 ayat 11. Di sini dikatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita bisa merayakan Natal tahun 2024 ini semua karena anugerah. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan masih beri kesempatan kepada kita semua untuk bisa menikmati atau merayakan. Diberikan kesehatan oleh Tuhan bagi kita semua, sehingga kita bisa sampai hari ini boleh merayakan Natal bersama. Nah, berbicara tentang Natal, ya, ini yang pertama kita harus mengerti, yaitu kebanyakan orang Kristen ini merayakan atau memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus tidak lebih dari itu. Mereka tahu bahwa kelahiran Yesus pada hari Natal, kita tandai dengan hari Natal, kita merayakan Natal, itu membuktikan bahwa Yesus lahir ke dunia. Nah, di sini pun juga kita tahu bahwa setiap kita berbicara tentang Natal, menyambut Natal, tadi yang sudah diulas di hotel-hotel, di toko-toko, di mal-mal, dimanapun, ornamen-ornamen yang begitu indah. Bahkan ada mal-mal yang di Jakarta ini, mereka menyusun pohon Natal raksasa yang terbesar, sehingga banyak orang ingin berfoto, banyak orang ingin selfie, banyak orang ingin menikmati ya sukacita Natal. Umumnya juga gereja-gereja menggelar perayaan pesta Natal besar. Bahkan ada yang besar-besaran, lengkap dengan pernak-pernik, hiasan-hiasan Natal. Bahkan
menyambut Natal selalu disertai dengan penyalahan lilin, drama, bahkan ada yang mengundang Sinterklas untuk hadir di dalam setiap ibadah-ibadah anak-anak. Ada juga yang beranggapan bahwa Natal identik dengan kado Natal, hadiah Natal, begitu luar biasa. Semua senang, everybody happy, karena mereka sama-sama bertukar kado, membuka kado-kado Natal yang tentunya ini menjadi suatu kebahagiaan tersendiri. Dan ada juga orang-orang yang menikmati liburan Natal. Mereka pergi ke tempat-tempat wisata bersama dengan keluarga besar mereka untuk bisa menikmati vacation yang begitu luar biasa, yang sudah mungkin mereka rencanakan 1 tahun sebelumnya. Mereka bisa menikmati berlibur bersama, ya. Dan kita tahu bahwa jika kita memaknai Natal hanya sekedar dengan berpesta pora, hanya sekedar dengan berkumpul dan bertukar kado, atau makna Natal kita maknai hanya karena untuk liburan bersama dengan keluarga, ini Natal yang demikian, yang tentunya makna Natal yang sesungguhnya, kita akan menyimpang jauh dari apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Natal ini tidak bisa dipisahkan. Natal yang harus kita sadari dalam kehidupan kita, Natal itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Natal itu memberikan harapan di dalam setiap kehidupan manusia. Natal itu menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhanlah yang begitu besar. Sehingga kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan, itulah Natal, itulah makna Natal yang sesungguhnya, di mana kita menerima kasih Tuhan, menerima anugerah Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Dan Allah merelakan, Bapa di sorga merelakan anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk saudara dan saya. Inilah bukti nyata bahwa betapa begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, akan umat manusia. Betapa besar kasihnya kepada manusia, sehingga bukti dari kasihnya itulah maka Dia menjelma sebagai manusia, turun ke dunia. Untuk apa? Agar manusia ini diselamatkan. Kenapa? Karena manusia ini sudah tercemar oleh dosa. Manusia ini sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat di sini, ketika manusia kehilangan kemuliaan, manusia berdosa, tentunya manusia ini akan mengalami satu yang disebut kebinasan kekal. Nah, oleh sebab itulah Tuhan ingin rindu agar manusia ini, dunia ini diselamatkan. Dunia ini tidak ada yang mencari Allah. Oleh sebab itulah Dia turun ke dunia. Dia ingin menyelamatkan kita semua. Karena seringkali manusia tidak mencari Allah. Kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah. Mereka melakukan segala sesuatu yang tentunya hanya bagi dirinya sendiri. Tapi tidak ada satupun manusia yang mencari Allah. Dan kalau ini tidak ada yang benar, semua manusia tidak ada yang mencari Allah, berarti manusia ini tidak ada yang berjalan di dalam kebenaran di mata Tuhan. Nah, kenapa manusia tidak ada yang mencari Allah? Kenapa manusia berjalan di luar daripada kebenaran firman Tuhan? Di luar daripada kebenaran?
Karena manusia ini ada hidup di dalam dosa. Nah, oleh sebab itulah perlu kita catat dan kita perhatikan bahwa kita harus ingat bahwa upah dosa, ketika manusia itu berdosa, maka upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa itu adalah maut. Nah, itu sebabnya Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar saudara dan saya percaya kepada Yesus, terima Yesus, maka saudara dan saya akan dibebaskan dari belenggu dosa. Saudara dan saya akan menikmati atau menerima harapan baru dalam kehidupan yang harusnya kita binasa, harus kita hidup ataupun kita mengalami suatu kematian kekal. Tetapi melalui Yesus Kristus, maka saudara akan terima kehidupan yang kekal. Itulah makna Natal. Penebusan dosa hanya bisa dilakukan oleh penumpahan darah. Oleh sebab itulah Yesuslah satu-satunya. Dialah korban anak domba Allah yang dikorbankan di kayu salib, agar saudara dan saya yang percaya terima keselamatan yang daripada Tuhan. Karena kita tahu di bawah kolong langit ini, Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya melalui Yesus. Jadi Natal hari ini, mari yang belum percaya kepada Yesus, mari buka hatimu, percayalah kepada Yesus. Karena Yesuslah jalan satu-satunya untuk saudara menerima keselamatan. Yesuslah kado Natal untuk saudara. Buka hatimu, biarlah Dia tinggal di dalam hati kita. Dia yang membereskan kita, menyucikan kita, sehingga saudara akan terima keselamatan yang daripada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya, jadi hanya yang percaya, mereka tidak akan pernah binasa. Tetapi yang tidak percaya, mereka akan dihukum. Tapi yang percaya, mereka terima kehidupan yang kekal. Sekarang Natal hari ini terserah kepada saudara. Apa yang saudara ingin lakukan? Apakah saudara hanya ingin iseng-iseng tukar kado, merayakan Natal, bepergian pesta pora, saudara menikmati baju yang baru, tukar-tukar kado? Tapi bagi saya mau menghimbau kepada saudara, bukan suatu kebetulan malam hari ini. Maknai Natal ini dengan benar-benar membuka hati kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Percayalah kepada Yesus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang memberikan saudara selamat, hanya nama Yesus. Belum terlambat. Hari ini kado Natal yang spesial. Hari ini Yesus membuka hati. Yesus ingin tinggal di dalam hati saudara. Yesus ingin tinggal untuk agar diketahui, supaya hanya melalui Yesuslah saudara terima keselamatan yang daripada Tuhan. Bertobat hari ini, saudara terima Yesus, maka Natal hari ini akan bisa memaknai di dalam kehidupan saudara sesuatu Natal yang spesial. Karena hari ini saudara terima kado yang spesial, yaitu saudara terima Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya akhiri khotbah firman Tuhan ini. 2000 tahun yang lalu Dia sudah lahir bagi kita. Hari ini Dia sudah ada di sorga. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk kita semua. Dan sampai selama-lamanya Roh Kudus itu akan menyertai saudara dan saya. Terima Yesus. Saudara terima kado yang terbaik, yang pernah ada, yang pernah saudara kenal. Buka hatimu, percayalah kepada Yesus. Haleluya. Kita akan sekaligus berdoa. Di tangan saya ada beberapa permohonan formulir doa. Sebelum saya akan doakan dan sekaligus saya berdoa untuk firman Tuhan, saya ingin bacakan, ada beberapa yang saya tidak akan bacakan. Nanti di minggu yang akan datang saya akan kembali mendoakan. Ya, oleh sebab itu ada seorang ibu yang
tentunya ingin rindu untuk mendoakan suami dan anak-anak, menantu dan cucu, ya, agar mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan juga ada keluarga daripada ibu ini yang juga belum mengenal Yesus. Hari ini Bu, saya akan doakan untuk ibu agar apa yang ibu mohonkan kepada Tuhan, Tuhan dengar permohonan ibu. Bahkan yang kedua, saya ada seorang ibu yang perlu mengontrakkan rumah agar rumah ini cepat laku, bahkan juga agar cucunya bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang baik. Kita akan berdoa untuk ibu ini. Saya juga akan berdoa untuk saudari. Ada seorang saudari di sini. Tolong doakan pemulihan rumah tangga daripada kakaknya. Kita akan doakan pemulihan untuk rumah tangga daripada seorang yang rindu untuk keluarganya ini ditolong, diberkati rumah tangganya. Mohon juga doakan untuk anak saya agar bisa mendapatkan jodoh yang sepadan. Kita akan doakan untuk yang mencari jodoh. Saya akan juga ada seorang yang meminta agar anaknya ini bisa masuk ke dalam sekolah SMP yang baik. Saya akan doakan. Dan ada lagi yang minta didoakan buat anak, bahkan buat cucu, bahkan buat bapak. Kita akan doakan untuk keluarga ini. Puji Tuhan. Dan masih banyak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi pastinya Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan ibu, bapak, atau saudara semua yang ada. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih hari ini kami boleh menikmati hari Natal yang begitu indah bersama dengan keluarga. Tapi hari ini juga Tuhan, kami mau memaknai Natal, bahwa Natal adalah anugerah yang daripada Tuhan. Karena Engkau 2000 tahun lalu sudah memberikan anakmu yang tunggal bagi dunia ini, agar setiap yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kami rindu membuka hati kami Tuhan untuk percaya kepada Yesus. Karena kami tahu tidak ada nama lain yang memberikan kami selamat. Hanya nama Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin percaya kepada Yesus. Membuka hati kami untuk kami hidup di dalam kebenaran. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami tidak hidup di dalam kebenaran, kami di luar daripada Yesus, maka kami akan mengalami suatu yang disebut kebinasaan. Tapi hari ini kami mau percaya, kami mau terima Yesus. Karena kami tahu satu-satunya jalan untuk menuju sorga, bahkan menikmati sorga, kehidupan yang kekal, hanya melalui Yesus. Buka hati kami Tuhan, jamah hati kami, lawat hati kami, yang mungkin kami sudah menyimpang, jauh, berjalan terlalu jauh. Kami sudah mungkin berjalan di dalam lumpur dosa. Tapi hari ini kami mau bangkit. Hari ini kami sudah mendengar firman. Hari ini kami tahu Tuhan, bahwa hanya di dalam Yesuslah kami terima keselamatan. Oleh sebab itu, jamah mereka, jamah hati mereka Tuhan. Hadir di dalam setiap musim mereka. Lawat mereka. Maka ada pemulihan dalam kehidupan mereka. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa bersatu hati untuk seorang ibu yang memohon, meminta agar suami, anak, dan cucu diberkati oleh Tuhan, ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan seorang ibu yang memiliki hati yang mulia, ingin rindu Tuhan untuk agar setiap keluarga yang ada yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini Tuhan bekerja. Biarlah Tuhan permohonan doa seorang ibu ini boleh dijamah, didengar oleh Tuhan, dilawat. Keluarga yang belum mengenal Yesus, hari ini dia boleh berangsur dipulihkan dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa bersatu hati untuk seorang ibu yang ingin agar Tuhan rumahnya,
segera bisa dikontrakkan. Tuhan tolong, tidak ada jalan yang tertutup. Tuhan akan buka jalan. Bahkan juga ada seorang ibu yang ingin agar cucunya cepat bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Tuhan, Engkaulah yang menjadi sandaran di dalam setiap kehidupan kami. Kami terlalu yakin Engkau terlalu mudah untuk melakukan semua ini. Karena kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara yang besar. Kami memohon doa bagi saudara yang perlu pemulihan untuk rumah tangga, seorang kakaknya yang perlu Tuhan. Mungkin rumah tangga ini sudah sekarat. Mungkin keluarga ini Tuhan sudah morat-marit. Tapi hari ini kami mau bersatu hati berdoa agar apa yang Tuhan sudah ikat oleh tali kasih Kristus tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut. Ikat mereka oleh tali kasih Kristus. Bangkitkan cinta yang mula-mula di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan ada sukacita, ada kedamaian, ada kerukunan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersatu hati untuk seorang ibu yang memohon untuk anaknya agar segera mendapatkan jodoh. Tuhan tolong. Kami tahu Tuhan, jodoh adalah rencana Tuhan di dalamnya. Setiap pernikahan adalah rencana Tuhan. Jodoh Tuhanlah yang mengerti, Tuhan yang tahu. Berikan jodoh yang terbaik, jodoh yang sepadan, jodoh yang seagama, agar mereka sama-sama boleh menikmati satu Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu kami serahkan ibu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang digumulkan selama ini ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa bersatu hati untuk yang meminta pekerjaan. Bahkan juga Tuhan, kami memohon agar setiap ibu-ibu yang sudah mendoakan, bapak-bapak yang sudah mendoakan, Tuhan Engkau tahu isi hatinya. Berkati mereka. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang membutuhkan pertolongan Engkau tolong, yang bahkan juga perlu pemulihan di dalam keluarga, Engkaulah hadir dalam setiap kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka ada sedikit ikatan kembali, mereka dipersatukan kembali, mereka ada sukacita karena ada Tuhan yang menolong mereka. Terpuji namamu. Kami akhiri doa sembahyang kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah mendengar doa seruan kami. Bahkan kami sudah terima firman-Mu yang memberikan kekuatan. Sadar bahwa Natal adalah karena anugerah Tuhan. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah menikmati ibadah jawaban doa di hari Natal ini, dan biarlah Tuhan akan tolong kita semua. Biarlah damai sejahtera, sukacita Natal terus ada berlaku di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang mau berlibur, hati-hati di perjalanan karena cuaca tidak mendukung. Tetap berdoa, tetap diberkati, andalkan Tuhan dalam setiap musim hidup. Maka saudara dijauhkan dari segala mara bahaya. Ada perlindungan yang daripada Tuhan. Kita akan bertemu di minggu yang akan datang dengan waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya